Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa RCTV. Apa kabarnya Anda di hari ini? Senang sekali saya Afif Rifai hadir kembali di hadapan Anda pemirsa di program Selamat Pagi Cirebon. Untuk Anda pemirsa yang saat ini tengah menyaksikan Selamat Pagi Cirebon sambil sarapan pagi dengan keluarga Anda, dengan orang-orang terdekat Anda, dan untuk Anda pula yang saat ini tengah bersiap-siap menuju ke tempat aktivitas Anda, diharap Anda untuk kembali memeriksa surat-surat kelengkapan kendaraan Anda, apakah sudah lengkap atau belum. Kemudian dimohon Anda untuk tidak ugal-ugalan dalam mengendarai roda 2 maupun roda 4. Karena suasana jalan saat ini pemirsa untuk menuju ke tempat aktivitas Anda ada yang ramai lancar, padat merayap, dan macet. Jangan lupa pemirsa tetap mematuhi peraturan berlalu lintas. Dan pemirsa, berita-berita apa saja yang disajikan baik di koran Juara, koran Radar Cirebon, dan koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu koran Rakyat Cirebon. Halaman demi halaman di kedua koran tersebut Anda harus baca agar tidak ketinggalan dan kehilangan informasi tentunya. Informasi dari sekeliling Anda, Ciayu, Majakuning, Jawa Barat, nasional, bahkan internasional. Jemari Anda cukup mengklik Radar Cirebon Online atau radarcirebon.com. Dan pemirsa, di edisi pagi hari ini yang nanti kita akan diskusikan, kita akan obrolkan tentang peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Nah, ini pemirsa nanti bagaimana kita telisik dari sisi sejarah, kemudian dari sisi perkembangannya pemirsa. Dan adanya Maulid Nabi ini pemirsa yang kita peringati setiap tahun. Nah, ini kalau kita kilas balik dalam sejarah, ini pada masa atau pada era siapa nih pemirsa melakukan atau menggelar peringatan Maulid Nabi? Ada yang menyebut di era dinasti Fatimiyah di Mesir. Apa betul demikian? Nanti kita akan obrolkan dengan sejumlah narasumber. Dan siapa dia pemirsa narasumber di pagi hari ini? Nanti akan saya kenalkan, dan berikut saya baca dulu berita dari halaman utama koran Radar Cirebon edisi hari ini pemirsa. Dari halaman utama koran Radar Cirebon hari ini. Nah, ini pemirsa punya produksi padi tertinggi di Indonesia. Indramayu tetap lumbung padi nasional. Bupati Nina diapresiasi pusat. Ini pemirsa berkaitan juga dengan hari ini di hari jadi Indramayu yang ke-495 ya. Ini pemirsa. Ini sebuah dan patut dibanggakan ya dari Bupati Nina. Ini pemirsa dari halaman utama koran Radar Cirebon hari ini. Kemudian berikutnya dari halaman Metropolis Kota Cirebon. Ini pemirsa dari halaman Metropolis Kota Cirebon. Nah, ini pemirsa hari ini mutasi. Ini dari Kota Cirebon, belum ada pejabat definitif untuk eselon 3. Kemudian Polres Cirebon Kota ajak pengendara tertib berlalu lintas. Ini berkaitan dengan operasi Zebra Lodaya di tahun 2022 ini. Itu dari halaman Metropolis Kota Cirebon. Dari halaman Kabupaten Cirebonnya nih pemirsa, soroti dana cadangan pilkada. DPRD meminta penjelasan soal anggaran yang membengkak. Kemudian giliran Bupati sindir balik DPRD. Ya, itu pemirsa. Kemudian Bupati targetkan angka pengangguran turun 3%. Ya, luas lahan zona industri menyusut. Itu dari halaman Kabupaten Cirebon. Kemudian berikutnya dari halaman utama koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu koran Rakyat Cirebon pemirsa. Sekda siap beri peringatan. Ada pernyataan dari Aji ya, eselon 2 tidak boleh seenaknya. Kemudian hari jadi ke-495 momen kebangkitan Indramayu. Kemudian tak hadiri paripurna, Lutfi dipanggil aparat penegak hukum. Itu pemirsa dari halaman utama koran Rakyat Cirebon hari ini. Saat lantas tebar ratusan belangko teguran. Nah, itu pemirsa dari halaman utama koran Rakyat Cirebon edisi hari ini. Dan untuk Anda yang ingin berlangganan kedua koran tersebut, Anda bisa datang langsung ke Geraha Pena Radar Cirebon di Jalan Perjuangan nomor 9 Kota Cirebon. Dan pemirsa di sebelah saya kenalkan dulu. Ini pemirsa ada Kabid IT dan Informasi
Lembaga Dakwah PWNU Jawa Barat, ada Ustadz Lili Thoyibin SEMPD. Selamat pagi, Kang Lili. Assalamualaikum. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Kang Lili? Alhamdulillah. Oke, terima kasih nih Kang Lili sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Di sebelah Ustadz Lili, ini pemirsa ada Wakil Ketua LD PWNU Jawa Barat, ada Ustadz Haji Ade Muhammad Subhi Fathullah SH. Selamat pagi, Kang Ade. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Kang Ade? Alhamdulillah. Oke, terima kasih juga nih Kang Ade. Kemudian juga Kang Lili sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Dan pemirsa di sepanjang acara ini, saya mengundang Anda, silakan Anda nanti bisa bergabung. Anda bisa di line telepon 0231 482138. Atau pemirsa juga bisa untuk memberikan pertanyaan Anda, pendapat Anda, atau opini Anda melalui nomor WhatsApp atau SMS yang ada di layar kaca RCTV. Topik yang sedang kita diskusikan di pagi hari ini, peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya ke Ustadz Lili dulu nih, Kang Lili. Ya, ini peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pendapat Anda hari ini bertepatan dengan peringatan Maulid Nabi. Pendapat Anda, silakan. Ya, Alhamdulillah ini setiap tahunnya terus mengalami peningkatan ya. Maulid Nabi yang dulu waktu kita kecil paling tingkatannya di musola, di masjid-masjid. Ini sudah mulai ya, tidak hanya di pondok-pondok pesantren, sudah ada gebiarnya, sudah luar biasa. Hampir setiap institusi, bahkan di tempat-tempat umum sudah gironya sudah luar biasa. Perkembangan untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, itu ya. Jadi ini perkembangan yang begitu luar biasa luar ya. Biasa, ya. Oke, dan saya ke Kang Ade nih. Pendapat Anda Kang Ade melengkapi apa yang tadi disampaikan oleh Ustadz Lili. Silakan. Ini mengenai Maulid Nabi. Pendapat Anda ini di hari ini kita peringati setiap tahunnya. Silakan. Betul sekali apa yang dikatakan oleh Ustadz Lili, bahwasanya ada peningkatan dalam peringatan Maulid kita itu. Penyambutan di masyarakat itu sangat antusias. Kita bisa lihat bahwasanya selain peringatan Maulid Nabi itu banyak terjadi di masjid-masjid, dan semuanya juga turut bergembira. Sampai tingkat PAUD loh Kang. Sampai tingkat PAUD juga. Iya, kemudian SD, MI, pokoknya sampai itulah ya. Ya, dan tidak hanya di masjid-masjid juga, kita bisa melihat di perapatan jalan ataupun pengamen yang ngamen di bis kota, di bis itu, ketika ngamen pada bulan-bulan Maulid ini menyanyikan sholawatan, dan saya sangat terenyuh ketika ada pengamen yang membacakan ya Nabi salam alaika ataupun sholawatan yang lainnya. Itu bagi saya sangat luar biasa, karena mungkin pengamen, anak-anak jalanan, mereka mungkin kurang ibadahnya, tapi kecintaan mereka kepada nabinya itu sangat besar. Iya, seperti lagu-lagu kisah Sang Rasul juga. Betul, ya. kisah Sang Rasul, Rindu Muhammad itu. Iya, itu ya. Oke. Dan Kang Ade, kalau kita kilas balik dari sisi sejarah nih, kita potret dari sisi sejarah. Ini adanya peringatan Maulid Nabi ini pada era siapa sih, atau pada dinasti siapa gitu? Oh iya, pertama kali ada beberapa pendapat ya. Ada dua pendapat yang mengatakan bahwasanya peringatan Maulid Nabi itu pertama kali muncul itu pada dinasti Fatimiyah di Kairo, di Al-Azhar, di Mesir ya. Di Mesir. Kalau tidak salah, yang pertama kali memperkarsai adalah Sultan Muzaffar. Ya. Ada juga yang berpendapat bahwasanya perayaan Maulid itu pertama kali dimunculkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi. Ya, di mana pada waktu itu Salahuddin Al-Ayyubi merasa perlu adanya semangat baru untuk pasukannya untuk memenangkan peperangan, untuk merebut Baitul Maqdis, ya. Sehingga Salahuddin Al-Ayyubi ini mengadakan sayembara untuk pembacaan kitab Sirah Nabawiyah. Bagi yang menang akan diberi hadiah, kemudian diumumkan supaya dibaca oleh semua pasukan, dan kebetulan yang menang adalah Syekh Ja'far Al-Barzanji. Syekh Ja'far Al-Barzanji ini adalah merupakan keturunan Rasulullah SAW yang berasal dari daerah Balzanj, Irak.
Seperti itu. Ya kalau sekarang di Irak ya. Irak. Ya, oke. Dan Ustaz Lili, ini bisa melengkapi apa yang tadi disampaikan oleh Kang Ade. Silakan. Ya, kalau di zaman itu adanya Maulid itu untuk tadi ya memberikan semangat. Nah, di saat ini tadi untuk mengingatkan sosok Rasulullah. Makanya ketika ada peringatan-peringatan itu sampai saat ini terus Maulid ini diadakan, tujuannya adalah untuk mengingatkan bahwa sosok Rasulullah seperti apa sih? Gitu kan. Makanya tadi ada juga yang sudah dilakukan, misalkan ketika memperlakukan Siti Aisyah, jadi memerlukan perempuan. Ya kan sekarang lagi, maaf lagi tren gitu kan, KDRT gitu kan. Kita bisa melihat bagaimana kita menjadi seorang suami, ya kan, seperti tauladannya kita. Tauladan ya. Menjadi tauladan buat kita semua. Jadi tadi selain itu juga tadi untuk semangat ya. Kalau saat ini untuk kecintaan, mahabbah. Jadi Mahabbah. makanya ini di kami terutama di LDNU ya ingin ke depan akan kita rancang bagaimana caranya ketika ada Maulid ini sudah ada bukan hanya seremonial saja. Ini ya. Baik. Bukan hanya seremonial saja. Oke, nanti bisa dilengkapi oleh Kang Ade nih. Bukan hanya seremonial saja, ini menarik nih. Betul. Ya, setiap tahun kita peringati seremonial boleh karena ini untuk mengingat gitu ya. Betul. Bagaimana persoalannya adalah bisa diaplikasikan, bisa direalisasikan itu. Betul. Tapi tahan dulu ya, Kang Ade dan juga Kang Lili dan pemirsa. Selamat pagi Cirebon akan segera kembali tetap di RCTV. Ya, Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa. Di pagi hari ini saya masih bersama Wakil Ketua LDPWNU Jawa Barat, ada Ustadz Haji Ade Muhammad Subhi Fathullah, kemudian juga ada Kabid IT dan Informasi Lembaga Dakwah PWNU Jawa Barat, ada Ustadz Lili Thoyibin SE MPD pemirsa. Topik yang sedang kita diskusikan di pagi hari ini, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Saya kembali ke Kang Ade, tadi terputus jeda iklan Kang Ade ya, berkaitan dengan seremonial, ya peringatan-peringatan yang setiap tahun kita peringati itu. Nah, pendapat Anda, Kang Ade? Baik, saya melihat bahwasannya seremonial yang ada di Indonesia ini harus tetap dipertahankan, bahkan lebih ditingkatkan lagi. Kalau seumpama seremonial itu hanya umpamanya di tingkatan SD, maka sekarang harus ada di tingkatan TK bahkan ke PAUD. Ya, peringatan seremonial, peringatan Maulid ini, karena kalau saya melihat bahwasanya sekarang ini peringatan Maulid adalah hukumnya adalah wajib. Ya, untuk menumbuhkan rasa cinta dan mahabbah kepada Nabi kita Muhammad SAW dengan melakukan seremonial dari sejak usia dini, sehingga ketika besar mereka akan tumbuh menjadi generasi Islam yang cinta pada nabinya. Toh ketika kita mencintai nabi kita juga akan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi mengajarkan kepada kita ajaran-ajaran bagaimana mencintai Allah dan Rasulnya. Dan kalau saya melihat bahwasanya seremonial ini juga tidak hanya berhenti di seremoni saja, tapi harus menjadi aksi sosial. Action lah ya. Menjadi action, harus ada actionnya. Minimalnya kita harus bisa melihat bagaimana perjuangan Rasul, sirah nabawiyah yang ada di Barzanji itu, kita bisa mengetahui tidak hanya sekedar baca saja, hanya melakukan ridus marhabanan saja, tapi juga kita bisa mengkaji, menelaah, bahkan menerapkan apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya, sehingga dipandang perlu, saya pikir generasi muda itu mengerti isi dari kitab Al-Barzanji, ya, sehingga ruh dan ruhani jasmani mereka itu terisi penuh dengan sirah nabawiyah. Gitu ya. Oke, Kang Lili ya, ini menyambung dari Kang Ade tadi tentang seremonial. Pendapat Anda? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ini jangan sampai hanya berhenti di seremonial. Jadi makanya di lembaga dakwah PWNU khususnya di Jawa Barat ini sedang merancang bagaimana caranya kita bisa masuk ke media-media. Anak-anak ini semuanya dari PAUD bahkan ya TK SD semuanya sudah pegang gadget ya, udah pegang HP gitu kan. Ketika kita masuk dulu ada Haddad Alwi itu pernah buat Rindu Muhammad. Bagaimana kita
memunculkan sosok Nabi Muhammad yang Muhammadku, Muhammadku, engkaulah gitu. Itu kan anak SD gini. Bagaimana untuk remajanya? Ini kan remaja sudah ke TikTokan, udah ke semacam Facebook, udah IG, udah semuanya. Ini kita di LD khususnya di IT mendorong para dai-dai yang di Jawa Barat ini lumayan banyak. Kita sudah punya datanya di Cirebon aja 400-an ya. 400-an. Para pendakwah yang sudah siap barangkali nanti RCTP mau mengundang gitu kan. Kita juga di Jawa Barat kita mengelola kurang lebih 8.000. 8.000 dai nanti ini kita akan juga ada program di PW ini ada podcast ya. Podcast. Jadi ini potongan-potongan dakwah anak-anak milenial sekarang kan pengen yang instan, singkat gitu kan. Kalau harus menunggu lama misalkan seremonial karena ini harusnya digaungkan setiap hari bukan hanya Maulid saja. Jadi jangan sampai nanti lebih ke mengagungkan istilahnya artis-artis tanpa tahu sosok Nabi Muhammad ya gitu kan. Figur itu figur ini makanya Muhammad gitu ya. Muhammad. Jadi lebih ke ditambahkan lagi jadi setelah seremonialnya sudah bagus. Jadi tadi kan sudah tiap masjid musala sudah marhaban sudah kan. Bahkan ada satu pesantren yang memang kita tahu istilahnya mengembangkan tradisi kewalian. Di situ ada mengembangkan kitab Dalailul Khairat. Di situ ada 201 ya. Nabi Muhammad itu memiliki nama 201. Ya julukan ada Al-Amin, ada Toha, ada Yasin. Itu kan tidak semua tahu ini. Dan ini kan kalau misalkan kita kenapa Rasulullah ini disebut Al-Amin misalkan. Iya, kenapa? Ketika di ini kenapa kita gali, kita sampaikan dan ini akan menjadi sebuah konten yang sangat menarik saya rasa untuk para milenial ya. Ini kita sedang rancang dengan teman-teman di PW. Itu mungkin jadi istilahnya lebih ke sirohnya dan nanti ada sosok figur Rasulullah ini bisa melekat sehingga menimbulkan mahabbah. Jadi cinta ya para kaula muda ini, anak-anak milenial ini sungguh betul-betul merindukan sosok Rasulullah. Dan akhirnya ketika kita cinta, akhirnya kita bisa mengikuti. Ketika kita rindu, yang dikenang itu kan kalau rindu, saya rindu seseorang nih, pasti kan kebaikannya, kesalehannya, mohon maaf, kecantikannya, sampai jalannya seperti apa, sampai senyumnya. Kan kalau ada beberapa kisah Rasulullah ini, ketika berdakwah itu dengan, sopan santunnya, dengan akhlak berkarimanya, bagaimana kita bisa khususnya di teman-teman dai atau pendakwah di LDNU ini, bagaimana kita mendakwah akhlak beliau dari Rasulullah SAW sendiri gitu. Gitu ya. Dan Kang Ade ya, Kang Haji Ade, ini berkaitan dengan perkembangan saat ini, perkembangan peringatan Maulid Nabi menurut Anda, Kang Ade, ini berbeda dari sebelumnya gitu. Perkembangannya begitu pesat saat ini. Betul sekali, begitu pesat sekali perkembangan dari peringatan Maulid Nabi ini. Kita bisa melihat bahwasanya peringatan Maulid Nabi ini tidak hanya dilakukan oleh kalangan rakyat kecil atau kalangan nahdiyin saja, tapi semua kalangan sudah merayakan seremonial dari Maulid Nabi ini. Itu harus disyukuri juga karena saya melihat ketika orang mengadakan seremonial itu menunjukkan rasa cinta mereka, mahabbah mereka kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Kalau di desa sih biasanya muludan. Muludan itu ya. Kalau Isra Mi'raj kan rajaban. Betul ini sekali. muludan ya. Muludan. Ingat waktu sekolah jadi muludan kapan gitu kan biasanya kan waktu dulu ya. Iya. Muludan. Betul. Jadi ini perkembangannya ada hal yang berbeda dan ini menurut Kang Ade tadi ini sebuah hal yang patut kita syukuri dan kita ini ya banggakan gitu ya. Banggakan betul sekali. Saya bisa melihat dari sarana medsos yang saya ikutin itu bagaimana banyak sekali tayangan-tayangan konten yang memperingati kecintaan mereka kepada Kanjeng Nabi. Di TikTok ataupun di Facebook. Entah itu dalam bentuk nyanyian, entah itu dalam bentuk puisi ataupun drama. Gitu ya. Oke. Kang Lili, bisa Anda lengkapi tadi ini sebuah hal yang sangat menggembirakan. Ini perkembangannya berbeda dengan dari sebelumnya menurut Anda? Betul sekali. Kalau masa saya kecil ini,
Kalau kebetulan ayah tuh mondoknya di Galgubuk ya. Jadi kalau ngasih puji-pujiannya tuh dulu sebelum berjanji itu ada Muhammadun basarun lakal basari balhu akal yaku. Ya, gitu kan. Jadi sosok Nabi Muhammad ini disampaikan bahwa Kanjeng Nabi Muhammad iku manusia. Nanging ora kaya lumrahe manusia. Jadi sosok Nabi Muhammad manusia biasa tapi manusia yang pilihan, manusia berbeda. Dan ini ketika bergeser ke sekarang sudah anak-anak udah mulai menggunakan bahasa Indonesia ya. Ya Nabi Muhammad itu kayak sosok ibunya seperti apa gitu kan. Jadi ada itu kisah Nabi Muhammad ya ketika lupa tuh ya. Jadi Nabi Muhammad itu lahirnya dari misalkan dari Siti Khadijah itu ada jadi puji-pujian ya. Udah ditranslate ke dalam bahasa Indonesia. Nah itu yang saya maksud bahwa ini sudah lebih dari seremonial yang hal-hal ini harus sampai ya. Iya, harus sampai. Ya. Kalau ke anak-anak kadang-kadang anak-anak masih senang menyanyikan itu ya. Ketika sudah bergeser ke dewasa remaja sudah enggan menyanyikan kayak gitu. Bahkan makan lupa mungkin. Makanya saya menyambut baik ketika di Hadap Alwi itu ada yang zaman itu rap ya. Ketika Muhammadku yang kejarlah gila gitu. Itu bentuknya rap. Mungkin sekarang dibuat seperti lagi marak kan K-pop gitu kan ya. Mungkin K-pop tapi ininya apa namanya tuh isinya atau selawatan gitu kan. Saya rasa masuk di situ artinya masuk selawatan gitu karena saya rasa kita tetap aja istilahnya intinya dari pesannya biar tersampaikan bahwa tadi di Maulid ini saya harapkan jadi momen yang luar biasa. Nanti ke depannya kita keseharian beliau ini Rasulullah ini jadi melekat ya. Kita mau jadi suami maka jadi kita seperti apa ya? Sosok Rasulullah. Iya, sosok Rasulullah. Karena itu figur ya. Figur yang menjadi panutan kita. Betul. Gitu ya. Ketika kita berdakwah, bagaimana dakwah Rasulullah? Bagaimana mengorbankan? Ketika Rasul mempraktekkan. Betul. Bagaimana mengorbankan hartanya. Bukan menghardik, bukan keras gitu ya. Bukan menghardik, bukan keras gitu ya. Bahkan kadang dihardik pun Rasulullah ya tidak membalasnya gitu kan. Gitu ya. Jadi kadang-kadang kan kita sendiri ya masih berpikir seperti apa, udah kita ke Rasulullah aja. Gitu kan. Ini ya. Mudah-mudahan ya tadi ya seperti itu ya. Baik. Oke, tahan dulu ya. Kang Lili dan juga Kang Ade dan pemirsa, selamat pagi Cirebon akan segera kembali usai komersial break berikut ini. Selamat pagi Cirebon, masih di hadapan Anda pemirsa, dan di segmen ini saya masih membuka Anda. Silakan yang ingin bergabung atau Anda ingin ngebel langsung bisa melalui 0231482138. Pemirsa juga bisa melalui nomor WhatsApp atau SMS yang ada di layar kaca RCTV. Anda bisa memberikan pendapat dan juga pertanyaan. Ada 2 WhatsApp ya. Nanti bisa dijawab nih Kang Ade dan Kang Lili. Ini dari pemirsa di Depok, Kabupaten Cirebon ya. Assalamualaikum, selamat pagi Cirebon. Saya ingin menanyakan kepada narasumber. Kebetulan anak saya adalah PAUD katanya ya. Ini sekolahnya di PAUD. Namun ini sudah dikasih tahu bahwa hari ini nanti siang itu ada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Bagaimana menurut narasumber? Katanya peringatan Maulid Nabi dilakukan sejak dini. Kang Ade dulu, silakan Kang Ade. Ya, baik. Untuk peringatan Maulid Nabi dilakukan sejak dari dini adalah sangat bagus sekali Bu ya, karena masa waktu kecil adalah sangat bagus untuk merekam dan menanamkan di dalam otaknya untuk ditumbuhkan pada kesehariannya bagaimana dia mencintai Rasulnya. Harus diketahui sejak dini. Kalau seumpama sudah dari dini sudah diajarkan nilai-nilai kecintaan kepada Kanjeng Nabi, maka dia akan sangat melekat kuat sampai ke usia dewasanya. Karena seperti dalam lagu itu ya, belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Masih Daria ini.
nasi daria, Nasi daria. karena saya orang zaman dulu mungkin ya, nasi daria. Nah itu akan sangat bagus sekali ketika sudah dari kecil, dari PAUD ditanamkan nilai-nilai sirah nabawiyah kepada anak-anak kita, karena pasti akan melekat sampai dia besar nanti. Itu ya. Ya. Kang Lili, silakan. Ini di waktu kecil sudah dikenalkan sejak PAUD katanya. Bagaimana menurut narasumber, Kang Lili? Ya. Menurut Anda nih? Ini dari pemirsa di Desa Keduanan, Depok ya, Kabupaten Cirebon. Silakan, Kang. Ya, lagi-lagi tadi udah betul kata Haji Ade ya, Serade, bahwa ini waktu kecil ini sangat-sangat apa namanya, golden age loh maksudnya ya. Karena Emasan ya. tadi yang saya sampaikan pun itu sebenarnya masa waktu saya kecil ya. Yang Muhammadun Basarun lakal basari itu waktu saya kecil. Puji-pujian Puji-pujian ya. Sekarang kan sudah ganti dengan kisah Rasul dengan Aminah nama ibunya. Nah dan sebagainya. Nah, ini udah besar begini udah lupa ya. Jadi kalau masih SD itu enak sambil kalau TK itu sambil tepuk tangan gitu. Dan itu sambil nanti dewasa, oh iya itu namanya, tadi ya rekamannya itu rekamannya ingat. kuat ya, ingatannya Iya, kuat gitu ya. nanti kecintaannya, oh iya sosok Nabi Muhammad. Bahkan nanti karena ada beberapa anak yang istilahnya qadarullah ditinggal orang tuanya. Jadi nanti di kisah itu bisa, oh iya nggak usah bersedih nak, Rasulullah ini ditinggal pada saat di kandungan, Rasulullah ini tinggal sama ibunya pada saat usia sekian, Rasulullah ini ditinggal sama kakeknya, pamannya gitu kan. Tapi beliau tetap semangat dan tentunya ya luar biasa ya, sosok yang luar biasa. Intinya ini akan memotivasi juga ketika anak-anak ini barangkali ada yang beberapa yang istilahnya ditinggal orang tuanya, ditinggal pamannya gitu. Bahkan mungkin ya dia hanya hidup sendiri, ya ini seperti apa. Nah ketika ini dinyanyikan, dipuji-pujiankan dengan versi yang baru ya kisah Rasulullah, ini insya Allah akan memotivasi dan akan terekam kuat nih ingatan. Jadi sangat bagus kalau udah mulai dari PAUD ini dah di istilahnya dikenalkan lah ya peringatan Maulid Nabi ya. Itu tadi untuk mengingat ya. Untuk mengingat. Oke, dan ini satu lagi nih WhatsApp yang masuk ini dari Gintung, Kang. Desa Gintung Lor, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon. Assalamualaikum, selamat pagi Cirebon. Untuk narasumber katanya terima kasih dari awal ini sudah menyimak ya tentang talkshow di pagi hari ini di RCTV. Yang ingin saya tanyakan itu setiap tahun baca berjanji peringatan Maulid Nabi itu. Nah, bagaimana sih pendapat narasumber hukumnya peringatan Maulid Nabi itu? Silakan Kang Lili dulu. Silakan Kang Lili. Ya. Tadi kalau hukumnya kita kan untuk mengingat tadi kan ya, memunculkan mahabbah. Bahkan tadi udah disampaikan saat ini mungkin bisa jadi wajib. Ya, karena kebingungan mencari sosok. Ya, figur gitu kan. Ya, Haji ya tadi. Figur toladan ya. Figur toladan figur ya. panutan. Ya. Jadi sama dengan ketika kita mengadakan haul gitu kan. Haul itu apa sih? Untuk mengambil spirit dari yang kita haul, misalkan haul dari kakek kita. Oh, spiritnya seperti apa gitu kan. Jadi ini sebetulnya sama juga Maulid ini untuk membangkitkan, mengingatkan sosok Rasulullah, untuk juga menumbuhkan mahabbah, kecintaan kita kepada sosok Rasulullah. Bagaimana kita tadi disampaikan di kitab Dalailul Khairat itu ada 201 nama Nabi ya. Di situ udah ada apa namanya itu ala toha Rasulillah gitu, ala toha ada soal Nabi Muhammad itu sepertinya ada istilahnya Hamid, Ahmad, Mahmud itu kan. Jadi banyak sekali. Selain juga istilahnya dikenal dari kisah-kisahnya bagaimana ketika beliau ini menjadi seorang kakek, ketika ada Hasan Hussein itu cucunya ya. Ini ya nah ini lagi-lagi di lembaga dakwah PWNU ini teman-teman juga sedang merancang bagaimana membuat kurikulum atau modul yang kira-kira ketika menyampaikan Maulid itu nggak bosen, lagi-lagi disampaikannya itu. Iya, pokoknya ada ersmen lah ya. Ada ersmennya. Ada ersmen. Jadi jangan sampai misalkan kita ada undangan ya ceramah misalkan di masjid ini misalkan menjelaskan tentang kehidupan Rasulullah dengan istrinya. Nah, tiba-tiba minggu depan diundang lagi di tetangga masjidnya.
ini bingung saya mau jelasin apa gitu kan. Iya, iya. Makanya ini disiapkan di LDNU sendiri akan dirancang. Kalaupun berdekatan, jangan-jangan nih materinya sama. Ini materinya insya Allah akan berbeda. Ya mungkin kehidupan Rasulullah ketika berdakwah. Beliau dengan segala hartanya, waktunya, bahkan mengorbankan keluarga, mengutamakan lebih dakwahnya. Jadi ini yang sebetulnya ingin istilahnya saya sendiri di Kabid IT sedang dengan teman-teman meramu bagaimana caranya menjadi konten yang mudah istilahnya didapat, mudah disaksikan, mudah ditayangkan, mudah diakses lah. Ya, silakan Kang Ade melengkapi itu tadi. Hukum katanya dari pemirsa di Gintung Lor, Kecamatan Susukan itu. Kalau menurut saya kembali menegaskan hukum dari merayakan Maulid Nabi sekarang ini mungkin wajibnya sudah wajib sekali ya. Kenapa saya melihat adanya tayangan-tayangan yang tidak mendidik ataupun perilaku-perilaku dari para elit politik, perilaku artis kita yang mereka semuanya yang melakukan hal-hal buruk itu pasti tidak mencontoh dari kepribadian dari sirah nabawiyah yang telah diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sementara Al-Quran sendiri sudah mengatakan secara jelas, A'udzubillahi laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, bahwa dalam diri Kanjeng Nabi Muhammad itu ada suri tauladan yang baik. Kenapa terjadi permasalahan sosial, terjadi KDRT, terjadi segala macam yang menimbulkan keresahan masyarakat? Saya yakin karena mereka yang melakukan hal tersebut adalah tidak mencontoh kepribadian dari Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga saya sebagai wakil ketua LDNU Jawa Barat ini ingin sekali kalau seumpama nanti Barzanji ini bisa dialihbahasakan ke bahasa Indonesia atau ke bahasa Jawa, ke bahasa Sunda sehingga lebih membumi. Atau minimal dengan mengganti lagu-lagu yang berbahasa Arab dengan bahasa Indonesia, misalkan tadinya ya Nabi salam alaika dirubah menjadi ya Nabi damai bagimu. Tentu kalau seumpama ada peralihan bahasa, nanti orang-orang yang mendengar, masyarakat yang mendengar akan menjadi paham, oh ternyata begini maksudnya. Oh ini yang harus kita amalkan, sehingga ketika kita melakukan ritus-ritus muludan, kita tidak hanya membaca saja, tapi kita juga paham artinya. Ya begitu. Saat ini kan hanya sekedar membaca ya. Betul. Berjanji itu ya. Berjanji itu. Tapi kadang-kadang semangat untuk menelaah apa sih isi dari sirah nabawiyah yang ada al-Barzanji itu sangat kurang. Ya, itu yang harus menjadi tugas utama kita sebagai dai, bagaimana memahamkan dan membumikan yang ada di kitab al-Barzanji. Baik ya. Nanti akan saya tanyakan usai jeda iklan ke Kang Ade dan juga Kang Lili tentang urgensi dari peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini apa gitu ya urgensinya. Tahan dulu ya. Oke, dan pemirsa selamat pagi. Cirebon akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa, segmen terakhir saya masih membuka Anda kembali. Silahkan yang ingin bergabung, Anda bisa di line telepon 0231 482138 atau pemirsa bisa untuk memberikan pertanyaan Anda melalui nomor WhatsApp yang ada di layar kaca RCTV. Silakan. Saya masih menunggu Anda kembali. Dan kembali saya ke Kang Lili nih tentang urgensi peringatan Maulid Nabi Muhammad. Silakan Kang. Ya. Apa sih urgensinya gitu? Ya, salah satu urgensinya ini kan tadi ya untuk mengingatkan bahwa sosok Rasulullah atau Nabi Muhammad SAW itu seperti apa. Ini sangat urgent karena tadi disampaikan Haji Ade bahwa dengan kondisi saat ini ya kita kehilangan sosok gitu ya. Kehilangan sosok, terus kehilangan suri toladan. Kehilangan suri toladan. Bahkan kadang tadi juga ketika kita masih berkutat kepada ini hukumnya apa, kedengarannya. Sebetulnya kita sampai kenapa Haji Ade bilangin Ustaz Ade ya, sampaikan bahwa ini bahkan kewajib karena ini lihat kondisinya ya. Kalau misalkan masih ada yang maaf ya bilang bid'ah dan sebagainya.
ini kita cara berdakwah Rasulullah kan dengan berbagai cara. Saat itu Rasulullah mencontohkan. Nah saat ini nih LDPWNU ini seperti ini diundang segini. Ini zaman Rasulullah nggak ada, ini bid'ah ini. Bid'ah kan. Ini tapi kan bid'ah hasanah ya. Jadi yang kita yang baik. Jadi istilahnya ini untuk mengingatkan sosok, dan tadi urgensinya sangat urgen sekali, bahkan sampai wajib karena tadi untuk menumbuhkan sosok Rasulullah. Jangan sampai nih tayangan-tayangan nanti anak-anak ini lebih kenal dengan sosok-sosok yang lain, ya. Nabi sendiri mereka nggak tahu gitu ya. Nabi sendiri nggak tahu dan tidak ada yang mengenalkan gitu kan. Makanya ini dengan adanya Maulid dan tadi seperti disampaikan di awal, mudah-mudahan tidak berhenti di tahap seremonial. Apalagi tadi Ustaz Ade disampaikan betul nih apa istilahnya diterjemahkan jadi lebih mengena mungkin ya. Ya Nabi salam alaika, ya yang pembawa damai. Ya kan? Ya tadi juga yang di istilahnya berjanji ketika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, kisah-kisah Nabi, anak-anak tuh lebih. Ada pemirsa yang coba bergabung dulu ya. Saya coba untuk mengangkat. Halo. Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi Cirebon. Halo. Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi Cirebon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Kang? Selamat pagi Mas Habib, para narasumber yang berbahagia dan saya hormati. Oke, selamat pagi juga Kang Kang. Rusli Mas Habib. Kang Rusli di mana Kang? Di Jalan Saleh. Di Jalan Saleh, Kota Cirebon. Silakan Kang Rusli, ingin menyampaikan apa Kang Rusli? Jadi ya peringatan Maulid Nabi ini kan apa ya namanya, kita itu selalu teringat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, yang membawa risalah untuk umat manusia di seluruh dunia ini, membawa pesan perdamaian, kasih sayang, gitu ya, cinta kasih. Terus juga kemajuan, pencerahan, dan lain-lain. Nah, khususnya wabil khusus kita di Cirebon atau di Indonesia ini ya memang harus ada suri tauladan lah. Ya, suri tauladan ya. Artinya kalau kita lihat sekarang ini ya banyak sekali orang-orang yang berbohong, Mas Habib. Orang apa Kang? Ya, orang yang berbohong. Tidak jujur, tidak amanah kan? Nah harusnya ya itu yang kita tekankan untuk ke saudara-saudara kita semua, pemimpin-pemimpin kita itu harus jujur, amanah, meneladani Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Iya kan, jadi insya Allah Cirebon, Kota Wali ini berkah, rakyatnya makmur, bersih, tidak ada sampah di mana-mana. Sungai-sungai juga tidak ruwet, banyak sampah dan lain sebagainya. Iya kan? Indonesia juga berkah, tidak banyak musibah. Amin. Kan begitu Mas Habib. Yang mudah-mudahan ini para narasumber tadi ya betul harus kita tanamkan ke anak-anak semenjak dini. Kanjeng Nabi Muhammad ini ajarannya begini, begitu. Oke. Ya Kang? Iya kan Mas Habib? Iya. Kemudian generasi muda juga jangan jauh, jangan ke arah-arah yang liberal yang gak haruan begitulah. Iya kok. Masa terhadap Kanjeng Nabinya dianggapnya tidak ini? Kanjeng Nabi itu Masya Allah, Rasulullah itu Allah. Oke, Kang Rusli. Terima kasih nih Kang Rusli ya. Ya, matur kesuwun Mas Habib. Oke. Para narasumber mohon maaf, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Rusli di Jalan Saleh, Kota Cirebon. Kang Ade, langsung ditanggapi saja Kang Rusli. Ini kehilangan tadi ya, suri tauladan, kehilangan figur yang betul-betul kita jadikan contoh ya. Seperti tadi katanya berbohong, ini harus ditanamkan terus ke anak-anak usia dini bahwa tidak boleh berbohong, bla 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 gitu. Ya, betul. Betul sekali apa yang dikatakan oleh Kang Rusli ya. Bahwasanya di era sekarang ini banyak sekali masyarakat yang kehilangan contohnya. Sehingga kita harus
memasyarakatkan kembali urgensi dari perayaan Maulid. Kita juga harus bisa mempelajari kembali sirah nabawiyah. Supaya apa? Supaya kita itu bisa mencontoh dan menjadikan Kanjeng Nabi itu sebagai fans kita, sebagai favorit kita, Idola lah ya. Idola kita. Kalau kita sudah mengidolakan Kanjeng Nabi, insya Allah apa yang dilakukan oleh sang idola juga dilakukan oleh kita. Diikuti ya. Diikuti. Dan tidak mungkin diikuti kalau seumpama kita tidak cinta kepada nabinya. Dan orang ketika mencintai harus mengetahui dulu. Dan orang kepengen disayangi harus mencintai dulu. Jadi ketika kita sudah tahu nabi kita, sirah nabawiyahnya, pasti akan mencintai nabinya. Kalau kita sudah mencintai nabinya, pasti menyayangi nabinya. Kalau kita sudah melakukan ketiga-tiganya, maka pasti sikap kita, keseharian kita akan mencontoh secara otomatis apa yang telah dilaksanakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Oke, Kang Lili, silakan menanggapi tadi sedikit ya. Menambahkan sebetulnya tadi yang betul ya, karena kadang-kadang untuk mengambil, udah tahu ya, misalkan para yang tadi disampaikan, biar bohong dari mana, sejak dini disampaikan bahwa sosok Rasulullah ini dipercaya ketika beliau berdagang, ini kisahnya harus disampaikan. Contoh keseharian, kenapa disebut Rasulullah ini Al-Amin ya? Kenapa Rasulullah disebut Al-Amin? Orang yang jujur. Artinya bukan yang menyebutnya, bahkan dalam kisah bukan orang terdekat, orang lainnya ya. Para penjual, para ininya yang berhubungan dengan Rasulullah menyampaikan bahwa Rasulullah ini Al-Amin. Ini sebutan beliau nih, ya tentunya bukan dari diri beliau ya, dari Kanjeng Nabi, bukan, tapi dari orang-orang yang menyaksikan bahwa sosok beliau. Kayak misalkan Haji Ade kan kalau sama ponakannya dipanggilnya pasti Om. Kalau saya biasanya panggil Haji Ade. Mungkin biasanya di daerahnya dipanggilnya Kiai, panggil Ustadz. Seperti itu, sama. Nabi Muhammad juga Al-Amin. Nah, disampaikan ini di anak-anak TK, di PAUD ini. Kenapa Rasulullah dipanggil Al-Amin? Kisahnya begini nak, ketika Rasulullah berdagang, bla 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 dan seterusnya. Saya ini insya Allah ketika kita dari semua tingkatan kita kan menyampaikan sirah nabawiyah, bagaimana Rasulullah ini kisah kesehariannya sampai dijuluki tadi Al-Amin, terus misalkan Al-Hamid, terus misalkan Toha, terus dan lain sebagainya dari 201 nama itu. Oke, baik. Dan sayang sekali ya, Kang Haji Ade dan juga Kang Lili usai sudah kebersamaan di Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini. Nanti kita bisa dilanjut lain waktu, lain kesempatan, tentu dengan tema yang berbeda ya. Baik. Kang Lili, closing statement singkat saja. Silakan apa nih yang ingin disampaikan Kang Lili tentang peringatan Maulid Nabi ini kepada pemirsa di rumah. Silakan singkat saja. Tentunya sekali lagi peringatan Maulid Nabi ini tidak hanya berhenti di tingkatan seremonial, diharapkan lebih naik lagi ya levelnya, khususnya di Indonesia ini, agar mengetahui dan tentunya kita bisa meningkatkan mengingat dan meningkatkan sosok Rasulullah ya, meningkatkan mahabbah kita, kecintaan kita, dan insya Allah ketika kita sudah cinta, rindu, maka kita akan melekat ingatan kita, dan kita tentunya ingin menjadi seperti sosok beliau. Dan insya Allah dan yakin kita ketika kita mencintai Rasulullah, kita akan mencintai agama kita dan Allah Subhanahu wa taala tentunya. Oke ya, silakan Kang Haji Ade. Ya. Closing statement. Singkat saja, cintai Rasulmu, raih keberkahan hidupmu. Oke ya. Dan pemirsa, usai Selamat Pagi Cirebon ini, Anda juga masih bisa menyaksikan rapat paripurna di hari jadi Kabupaten Indramayu yang ke-495 ya. Tetap Anda bisa tetap menyaksikan di layar kaca RCTV. Dan pemirsa, untuk Anda yang sudah memberikan WhatsApp yang interaktif langsung, saya juga aturkan terima kasih. Dan sekali lagi nih Kang Haji Ade, Kang Ustadz Lili, terima kasih sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Dan pemirsa, demikian Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya, Afif Rifai dan kerabat kerja di pagi hari ini harus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.